Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalimat yang paling utama untuk khatib sampaikan dari mimbar Jumat adalah mari kita senantiasa saling berwasiat, saling mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan menjadikan kita hidup di dunia ini adem ayem aman tentram. Bukan itu saja, bahkan ketakwaan menghantarkan kita kepada keselamatan di akhirat nanti. Itulah takwa sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tahun 1446, kita telah meninggalkan tahun 1445. Sudah berganti tahun, yang berarti kita bertambah umur, yang berarti jatah usia kita berkurang. Berbicara tentang umur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melampaui umur ini, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Mari kita muhasabah bersama para jamaah.
Sehari semalam kita memiliki umur 24 jam. Untuk tidur 6 jam. 6 jam itu seperempatnya 24. Jadi sehari semalam seperempat umur sendiri kita gunakan untuk tidur. Kalau Allah berikan jatah umur kita misalnya 60 tahun, maka seperempat kali 60 sama dengan 15 tahun. Jadi 15 tahun itu hanya digunakan untuk tidur. Selama 15 tahun dari jatah umur 60 tahun kita hanya gunakan untuk tidur. 60 tahun dikurangi 15 sama dengan 45. Belum dikurangi ketika kita masih kanak-kanak belum dewasa. Belum dikurangi kalau kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas mubah. Maka 45 tahun ini menjadi lebih sedikit lagi, di mana kita memiliki umur yang produktif, menjadi lebih sedikit lagi. Akankah yang sedikit ini tidak kita maksimalkan untuk beribadah? Tidak kita maksimalkan di dalam bentuk-bentuk penghambaan diri kepada Allah? Kita akan lebih kaget lagi ketika melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang merupakan informasi dari Allah betapa nanti manusia di akhirat merasakan pernah tinggal di dunia hanya sebentar sekali. Kita lihat di dalam beberapa ayat. Yang pertama surat An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Illa 'ashiyatan aw duhaha. Hanya seperti di waktu pagi atau seperti di waktu sore. Kemudian kita lihat surat Toha ayat 104. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma illa bistum illa yawma. Hanya sehari. Manusia nanti di hari kiamat merasa pernah di dunia hanya sehari saja. Kemudian kita lihat surat Ar-Rum ayat 55. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Ghaira sa'ah. Manusia akan merasakan pada hari kiamat nanti pernah tinggal di dunia sesaat saja. Hanya sesaat saja. Surat Al-Mu'min ayat 112 sampai 113. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alul 'adin. Yawman aw ba'da yawm. Merasakan pernah di dunia hanya sehari atau ba'da yaum, sebagian hari, setengah hari. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 45, wa yawma yahsyuruhum kallam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Illa sa'atan minan nahar, hanya sesaat di siang hari. Allahu Akbar. Jadi yang dirasakan oleh manusia nanti pada hari kiamat, pernah tinggal di dunia ada yang cuma seperti di siang hari, di sore hari, di pagi hari, ada yang seperti sehari, ada yang seperti setengah hari. Itu dirasakan sangat sebentar sekali. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam tafsirnya, karena nanti manusia benar-benar menyesal, penyesalan yang sangat tinggi
Jatah umur yang Allah berikan ketika di dunia tidak digunakan sebaik-baiknya, maka penyesalan yang sangat luar biasa. Mereka pun merasakan pernah di dunia hanya sebentar sekali. Untuk itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, yang menuturkan Abdullah ibnu Umar sendiri, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mankibi faqala kun fid dunya kannaka gharib atau ka'abiri sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi pundakku, kata Abdullah bin Umar, dan beliau bersabda, Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti musafir atau orang yang menyeberang jalan. Musafir itu bagaimana sih? Kita orang Surabaya misalnya, pergi ke Jakarta karena suatu urusan, kita jadi musafir. Kalau urusan sudah selesai ya pulang. Jadi sebatas sekedar untuk satu urusan, selesai ya pulang. Menyeberang jalan gimana sih? Di depan masjid kita ada jalan. Untuk menyeberang dari satu tepi ke tepi satunya lagi butuh berapa jam? Bukan butuh berapa jam. Butuh berapa menit? Bukan butuh berapa menit. Paling berapa detik dari satu tepi ke tepi yang lainnya, barangkali semenit, barangkali 2 menit, sebentar sekali. Artinya apa? Jadilah di dunia sebagai orang yang pintar menggunakan waktu, karena dunia itu sebentar sekali. Kehidupan yang sesungguhnya dari akhirat nanti, yang kita semua akan kembali ke sana. Maka jadilah kesempatan yang ada di dunia ini, yang di bumi ini, sebaik-baiknya untuk ketaatan. Setelah diwasiati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar menasihati manusia, karena memang kita tidak boleh hanya baik untuk diri kita sendiri saja. Ente ahli ngaji, tetangga ente gimana? Bodoh amat. Yang penting saya ahli ngaji, nikmat jadi orang soleh. Gak boleh. Ente, Masya Allah, salat 5 waktu berjamaah. Tetangga ente, saudara ente kok belum berjamaah? Memang saya urusin. Terserah mereka, gak boleh. Di dalam Islam itu harus acak-acak bareng untuk masuk surga bersama-sama. Maka setelah dinasihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar menasihati manusia, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu di pagi hari, gak usah nunggu sore. Nanti kalau sudah sore, jangan. Apa yang bisa dikerjakan di waktu pagi, kerjakan. Sholat subuh berjamaah, ternyata memang tidak sibuk nunggu duduk sampai syuruk. Sholat 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umroh. Bisa baca Quran. Ada apa nunggu nanti sore, nanti jangan. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu di sore hari, gak usah nunggu pagi. Apa yang bisa dikerjakan di sore hari, kerjakan. Wah, ini sore hari, zikir pagi petang. Sebentar lagi adzan, segera ambil wudhu, pergi ke masjid. Ternyata setelah sholat masjid ada majelis ta'lim, ikut majelis ta'lim sambil nunggu sholat isya. Toh gak sibuk, jadi jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihatika limaradika, mumpung sehat sebelum sakitmu. Wa fi hayatika limautika, mumpung masih hidup, ada umur sebelum datangnya kematian. Segera berbuat kebaikan, gak usah ditunda-tunda. Ini nasihat Abdullah bin Umar setelah dinasihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyinggung umur 60 tahun. Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghu sittina sanah. Allah telah memberikan uzur kepada seseorang dengan memanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Maksudnya apa? Usia 10 tahun dipanjangin jadi 20,
dipanjangin jadi 30, dipanjangin jadi 40, 50, dipanjangin jadi 60, dikasih umur sampai 60 tahun, tapi belum juga memperbaiki diri, tapi belum juga meningkatkan ubudiyah, tapi juga belum sadar tujuan diciptakannya dan untuk beribadah, maka kebangetan. Ini yang dimaksud, kebangetan. Sudah dikasih umur sampai 60 tahun, tapi juga belum meningkatkan kualitas ubudiyah, kebangetan. Maka ketika sudah 60 tahun, pandanglah kesempatan yang ada sebagai ghanimah. Apa sih ghanimah? Ghanimah itu harta yang sangat mahal sekali, sangat bernilai. Kenapa? Soalnya mendapatkannya taruhannya nyawa. Mendapatkannya taruhannya nyawa. Jadi ghanimah sangat mahal sekali. Pandanglah kesempatan yang ada sebagai ghanimah, sesuatu yang sangat bernilai, sangat mahal sekali, sehingga orang sesekali tidak akan menyia-nyiakannya. Sudah 60 tahun. Jangan sampai terkena hadis ini sebagai orang yang disayangkan oleh Nabi, orang yang kebangetan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kemudian orang yang ABG atau remaja atau pemuda atau yang fase seumuran itu memandang santai saja, kan yang disinggung umur 60 tahun, kita mah ABG, remaja. Apa demikian? Tidak. Usia remaja, usia ABG atau pemuda juga disinggung oleh syariat. Memang fase ini adalah fase yang sulit untuk orang fokus dari ibadah ke ibadah ke ibadah ke ibadah. Untuk fokus dari satu bentuk ketaatan ke ketaatan yang lain, ke ketaatan yang lain, susah. Karena fase ini memang fase seseorang masih labil kejiwaannya, masih mencari jati diri, masih memiliki sejuta mimpi, maka belum bisa stabil, susah diajak untuk fokus ibadah. Tapi kalau ada yang bisa tumbuh dengan peribadahan, padahal sesungguhnya sulit keadaannya, rewardnya juga besar, apresiasinya besar. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda remaja yang tumbuh dengan ketaatan, hidupnya dari masjid ke masjid, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, waktu ke waktunya dari Quran ke Quran, menghafal, muroja Al-Quran. Allahu Akbar. Susah sesungguhnya secara keadaan, karena kejiwaannya belum matang, tapi kok bisa rewardnya tinggi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran menyinggung umur 40 tahun. Apa sih umur 40 tahun? Umur 40 tahun itu umur yang seseorang mencapai kematangan, kedewasaan secara kejiwaan. Sehingga ketika dia memutuskan lebih arif, lebih bijaksana. Ketika dia berbuat lebih tepat. Karena sebagaimana secara fisik, orang sehebat-hebatnya, seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya, sejos-josnya, itu umur 30 tahun secara fisik. Maka secara psikis, secara kejiwaan, itu umur 40 tahun. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Usul Fit Tafsir, beliau menyebutkan bahwa para nabi secara umum diangkat menjadi utusan Allah ketika umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun beliau menukil dari Ibnu Abbas
dari Atha, dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwasanya umur 40 tahun adalah umur seseorang mencapai kematangan, kedewasaan secara kejiwaan. Maka para nabi diangkat sebagai utusan Allah ketika umur 40 tahun. Dan demikian juga di dalam ilmu psikologi, umur 40 tahun, umur seseorang mencapai puncak kematangan, kedewasaan secara kejiwaan. Untuk itu Allah pun mengajari orang yang sudah berumur 40 tahun agar memanfaatkan sebaik-baiknya ketika dia mencapai puncak emas dari perjalanan umurnya. Apa yang Allah ajarkan? Doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah mengajari ketika umur 40 tahun dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Memohon agar menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian juga umur 40 tahun ini diajari doa wa an a'mala sholihan tarda, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjadi hamba yang ahli berbuat amalan-amalan soleh yang Kau ridhoi, ahli ibadah. Bukan itu saja, umur 40 tahun diajari oleh Allah untuk memikirkan keturunannya. Waslili fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada keturunanku. Jadi bukan saja memikirkan dirinya sebagai orang yang ahli bersyukur, ahli ibadah, tetapi juga memikirkan keturunannya. Ini umur yang istimewa sekali, umur 40. Puncak perjalanan manusia, sehebat-hebatnya usia adalah usia 40. Maka manfaatkan sampai Allah langsung yang mengajari doa ini. Inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk hamba yang menyerahkan diri kepadamu. Umur 40 tahun, umur keemasan yang dimiliki oleh manusia di dalam perjalanan kehidupannya. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah yang pertama, kita telah sama-sama muhasabah, telah sama-sama mudzakarah tentang apa itu umur. Maka pada khutbah yang kedua ini, kita sampaikan semoga kita bisa mengambil ibrah dari mudzakarah kita pada khutbah yang pertama tadi. Untuk itu, orang yang benar-benar memahami hakikat umur, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga dia pun selalu mengevaluasi diri, gimana ini saya? Gimana ini saya? Orang yang terus mengevaluasi diri, insya Allah menjadi orang yang senantiasa mempersiapkan menyiapkan bekal untuk akhirat, di mana dia akan tergerakkan untuk berbuat amalan sebanyak-banyaknya, amalan-amalan yang soleh setinggi-tingginya, karena dia menyadari betapa nanti manusia di akhirat menyesal
karena tidak memanfaatkan umur sebaik-baiknya. Perlu kita saling mengingatkan bersamaan dengan kita mengupayakan peningkatan ubudiyah, ibadah, ketaatan, jangan lupa pondasinya. Apa pondasinya? Akidah. Ibaratnya bangunan ini bisa berdiri tegak. Dindingnya, tiangnya, atapnya bertengger di atas. Jendelanya, pintunya kokoh. Karena ada pondasi. Nah, demikian juga di dalam kita menjalani kehidupan keberagamaan. Pondasinya adalah akidah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan akan ada artinya kalau akidahnya bagus. Maka jangan pernah ada kesyirikan. Jangan pernah ada lagi orang dukun-dukunan, cimat-cimatan, raja-rajahan, ngitung-ngitung weton, perbintangan, cari pesugihan, dan yang lainnya. Karena itu semua bentuk kesyirikan. Dan itu syirik yang jali, syirik yang gamblang. Dan Nabi mewanti-wanti kita juga dari syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, karena itu juga berbahaya. Karena tidak ada dosa yang lebih tinggi melebihi syirik. Orang berbuat syirik besar terancam batal Islamnya. Orang berbuat syirik kecil itu dosa besar. Seringkali orang tidak mengetahui itu syirik, padahal itu adalah kesyirikan. Maka kita harus membaca bagaimana penjelasan Nabi di dalam banyak hadis-hadisnya, sehingga kita pun terlepas dari syirik kecil, akhirnya kita selamat dari berbagai macam kesyirikan. Ketika tidak ada kesyirikan, akidah tidak terciderai, maka ibadah-ibadah insya Allah kokoh, Allah terima. Tetapi tentunya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama ikhlas, karena Allah nggak ada kesyirikan. Yang kedua mutaba'atur Rasul, ada sesuai dengan contoh dari Nabi, nggak bikin-bikin sendiri, nggak merasa pinter, nggak merasa oh dari Nabi belum sempurna kita bikin ini bagus kok, namanya mendahului Nabi. Jangan. Konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menjadikan kita menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Bagaimana beribadahnya? Maka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita telah berikrar Muhammad adalah utusan Allah, maka kita pun hanya beribadah dengan yang Nabi ajarkan. Jadi kalau ada bentuk-bentuk ibadah orang-orang pada mengamalkan, maka kita harus cerdas. Ada nggak nih contohnya dari Nabi? Kalau nggak ada contohnya dari Nabi, maka sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka tertolak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita semuanya taufik sehingga menjadi hamba-hamba yang kuat, menjadi ahli ibadah yang kuat, menjadi ahli bersyukur sehingga kita semua dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tuwaffiqa umurana an tuyassira jami'a umurina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, innaka antal qawiyyul aziz, innaka anta arhamur rahimin. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan jadikanlah
para pemimpinnya sebagai orang-orang yang memiliki kemauan kuat di dalam menegakkan syiar-syiar di negeri ini. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.